International Migration Management in the Age of Artificial Intelligence. Yang akan kita bahas pada video ini ialah tentang manajemen migrasi internasional di era kecerdasan buatan, yang terbagi menjadi 3, yaitu ada pengaruh artificial intelligence pada 3 dimensi manajemen migrasi internasional. Lalu yang kedua ada data artificial intelligence yang digunakan untuk mendukung wacana berbasis bukti. Yang ketiga, ada risiko artificial intelligence tentang tantangan desain dan implementasi. Artificial intelligence mengacu pada teknologi yang menggunakan tugas yang biasanya terkait dengan manusia dan bertindak secara cerdas dengan belajar dari data dengan bantuan algoritma. Artificial intelligence ini memiliki potensi untuk merevolusi cara negara dan organisasi internasional dalam mengelola data migrasi internasional. Artificial intelligence secara bertahap akan digunakan untuk melakukan tugas-tugas termasuk pemeriksaan identitas, keamanan, dan kontrol pembatasan, serta menganalisis data tentang pemohon visa dan suaka. Manajemen migrasi ini dapat dipahami sebagai berbagai strategi, kebijakan, proses, dan prosedur yang dinegosiasikan dan diadopsi oleh orang-orang terkait di tingkat internasional untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengelola arus migrasi dengan cara yang teratur dan dapat diprediksi. Yang pertama, pengaruh artificial intelligence pada 3 dimensi manajemen migrasi internasional. Penggunaan artificial intelligence dapat mempengaruhi dimensi manajemen migrasi internasional diantaranya: Poin A, dengan memperdalam asimetri yang ada di antara negara-negara di bidang internasional. Sebagai buntut dari apa yang disebut krisis migrasi pada tahun 2015 sampai 2016, negara-negara serta berbagai pemangku kepentingan telah terlibat dalam upaya untuk memperkuat mekanisme global untuk tata kelola migrasi. PBB mengadopsi deklarasi New York untuk pengungsi dan migran, diikuti oleh negosiasi dan adopsi 2 kesepakatan global. Namun, negara-negara sudah berinteraksi secara asimetris di tingkat global. Dengan demikian, teknologi artificial intelligence dapat memperkuat posisi terdepan negara-negara yang menggunakan kemampuan artificial intelligence tersebut, yang akan ditempatkan di garis depan upaya global untuk mengelola migrasi di tahun-tahun mendatang. Situasi seperti itu akan menciptakan kesenjangan artificial intelligence. Dalam paradigma baru ini, negara-negara dengan sarana teknologi yang kurang maju dapat diisolasi lebih jauh. Ini sangat penting ketika seseorang mempertimbangkan perkembangan teknologi artificial intelligence di negara-negara seperti China, karena penjajaran dari apa yang disebut demokrasi liberal dengan rejim yang lebih otoriter di sisi yang sama. Poin B, dengan memodernisasi praktik negara dan organisasi internasional. Perkembangan artificial intelligence dapat menyediakan alat baru untuk manajemen migrasi internasional, sehingga mempengaruhi praktik berbagai aktor di lapangan. Perkembangan teknologi artificial intelligence juga dapat mempengaruhi praktik organisasi internasional yang beroperasi di bidang migrasi internasional. Organisasi internasional ini telah menunjukkan minat yang besar dalam mengadopsi teknologi baru. Beberapa sudah menggunakan pembelajaran mesin dan artificial intelligence bersama dengan teknologi biometrik. Penerapan modernisasi praktik negara dan organisasi internasional antara lain: yang pertama, ada IOM telah meluncurkan Big Data for Migration Alliance yang bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan teknologi dalam migrasi internasional. Yang kedua, ada UNHCR telah menggunakan teknologi untuk manajemen khusus sejak pendaftaran Global Profile atau Progress. Ia melakukannya melalui serangkaian alat teknologi informasi canggih yang melengkapi kemajuan seperti sistem manajemen identitas biometrik atau BIMS, Cash Assist yang memungkinkan distribusi bantuan tunai, dan alat distribusi global atau GDT.
Lalu poin yang ketiga yaitu ada UNHCR telah menguji coba alat baru pendaftaran penduduk dan ekosistem manajemen identitas yang menggabungkan semua data UNHCR dalam satu database yang dapat diakses melalui internet. Dengan demikian, mereka akan dapat meneliti kebijakan, program, dan praktik mereka untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi bahaya terhadap hak asasi manusia. Negara dan organisasi internasional juga harus masyarakatkan bahwa penilaian uji tuntas dan harus dilakukan oleh bisnis yang mengembangkan solusi artificial intelligence yang nantinya akan mereka terapkan di bidang manajemen migrasi. Penilaian tersebut harus dimasukkan ke dalam prosedur pengadaan di mana otoritas negara bagian dan perwakilan organisasi internasional yang memperoleh alat artificial intelligence khusus yang dikembangkan oleh perusahaan sektor swasta. Dengan demikian, teknologi artificial intelligence dapat menjadi alat dalam modernisasi praktik negara dan organisasi. Poin C, dengan mengintensifkan seruan kontemporer untuk lebih banyak manajemen migrasi berbasis bukti dan keamanan perbatasan. Data Artificial Intelligence. Penyebaran teknologi Artificial Intelligence untuk manajemen migrasi internasional juga dapat berkontribusi pada intensifikasi wacana kontemporer yang menyerukan pembuatan kebijakan berbasis data dan berbasis bukti. Karena algoritma Artificial Intelligence didorong oleh data, semakin meluas penggunaannya dalam manajemen migrasi, semakin banyak data yang mereka perlukan dan hasilkan. Situasi seperti itu dapat memperkuat tren datafikasi manajemen migrasi. Pembuatan kebijakan berbasis bukti atau keyakinan bahwa keputusan kebijakan harus mengikuti dari bukti ilmiah yang tepat dan akurat. Selain itu, pembuatan kebijakan berbasis bukti ini menghadirkan kesulitan-kesulitan penting. Definisi bukti seringkali menantang karena pembuatan kebijakan cenderung mengutamakan bukti kuantitatif dengan merugikan data kualitatif. Kesulitan-kesulitan ini juga hadir dalam bidang migrasi internasional. Bukti kuantitatif yang berasal dari data statistik dan big data baru-baru ini biasanya disukai merugikan data kualitatif. Misalnya, Crowley dan Leeds menunjukkan bahwa ada perbedaan penting antara bukti kuantitatif yang diberikan oleh penelitian akademis tentang keputusan migran untuk bermigrasi dan asumsi kuantitatif yang mendukung upaya UE untuk mengekang migrasi tidak teratur. Oleh karena itu, penting bahwa kumpulan data kuantitatif dan kualitatif seperti yang dikumpulkan oleh proyek penelitian akademis yang didanai secara independen digunakan untuk melatih algoritma artificial intelligence untuk digunakan dalam manajemen migrasi. Tuntutan yang meningkat untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti di bidang manajemen migrasi internasional berjalan seiring dengan proliferasi berbagai sumber daya dan kumpulan data di lapangan. Kelimpahan data yang tersedia tentang migrasi dapat bermanfaat bagi pengembangan algoritma artificial intelligence yang didukung data. Potensi lonjakan penggunaan algoritma semacam itu tentu akan mengarah pada produksi lebih banyak data tentang migrasi, yang pada gilirannya membenarkan perlunya lebih banyak pembuatan kebijakan berbasis data di bidang ini. Namun, penerapan solusi artificial intelligence untuk manajemen migrasi internasional bukannya tanpa risiko yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Risiko artificial intelligence. Menggunakan teknologi artificial intelligence untuk manajemen migrasi internasional dapat menjadi tantangan. Bagian ini menyelidiki 3 rangkaian masalah yang berkaitan dengan kualitas data pada asal desain algoritma artificial intelligence, privasi data migran, serta akuntabilitas dan keadilan algoritma. Dengan demikian, muncul tantangan desain dan implementasi antara lain. Poin A, ada kekhawatiran tentang kualitas data algoritma artificial intelligence. Secara umum diterima bahwa kualitas data yang buruk yang digunakan untuk melatih algoritma artificial intelligence dapat menghasilkan hasil yang sama buruk. Poin B, ada kekhawatiran penting tentang privasi data ketika diterapkan pada masalah migrasi. Sudah ditetapkan dengan baik bahwa pada prinsipnya individu menikmati hak yang sama secara online seperti yang mereka lakukan saat offline.
termasuk hak atas privasi atau penghormatan terhadap kehidupan pribadi seseorang. Poin C, ada masalah kritis dengan akuntabilitas dan keadilan algoritmik. Algoritma artificial intelligence suatu hari nanti dapat berperan dalam misalnya menolak aplikasi visa seseorang atau mencocokkan identitas migran dengan identitas tersangka teroris dan melakukan tanpa penjelasan yang jelas tentang bagaimana mesin mencapai keputusan seperti itu. Untuk mengatasi masalah ini, Citron telah mengajukan konsep proses hukum teknologi yang mencakup jaminan akuntabilitas, keadilan, dan transparansi. Setelah pembahasan kita tentang manajemen migrasi internasional di era kecerdasan buatan, dapat kita simpulkan bahwa meskipun manajemen migrasi internasional ke depannya akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi artificial intelligence, pembuat kebijakan tidak boleh serta-merta mengikuti arus perkembangan artificial intelligence tanpa mempertimbangkan implikasinya secara komprehensif. Migrasi internasional adalah fenomena yang kompleks dan bergantung pada konteks atau berubah-ubah menurut peristiwa yang terjadi. Artificial intelligence sendiri bukanlah satu-satunya solusi yang efektif dalam manajemen migrasi internasional, serta tidak dapat menyediakan model satu ukuran untuk semua untuk manajemen migrasi internasional. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan semua aspek ini jika mereka ingin mengimplementasikan manajemen migrasi internasional di era artificial intelligence. Terima kasih.